Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Curhatan Bisnis HMPS AKS Akuntansi Syariah tahun 2022. Ya, bersama kami narasumber yang sangat luar biasa. Salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Sales and Marketing Manager Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan siapa lagi? Pak Alex Fahruriza SEMSC. Selamat datang Pak Alex. Ya, selamat datang, terima kasih Mas. Gimana kabarnya Pak Alex? Alhamdulillah kabarnya baik Mas, luar biasa. Luar biasa. Selalu semangat. Harusnya Pak ya. Apalagi kesibukan sekarang ya Pak. Sekarang Gimana kesibukan sekarang selain mengajar Pak? ini lagi sibuk banget Mas ya. Selain ini lagi maraton ya beberapa waktu ini. Kemarin setelah mempersiapkan ini ya akreditasi internasional dari fakultas kan. Kita kemarin Prodi PS salah satu yang maju ke FIBA kan, akreditasi internasional dari Jerman. Kemudian dilanjut dengan international short course dari VPI kebetulan kemarin diamanai menjadi ketua, dan saat ini langsung lanjut lagi Mas, kita mempersiapkan event ya dari Suka Event Organizer. Ya, waktu ini nanti ada event yang akan kita siarkan live di TVRI Nasional dan ada kirapnya di Malibu. Jadi tanggal 3 dan 4. Ya, jadi kalau teman-teman nanti lagi gabut nggak ada acara gitu ya, silakan nanti bisa lihat ya acara ya. Malamnya itu di TVRI jam 7 sampai jam setengah 9 ya, nonton live, dan paginya nanti silakan nonton di Malioboro ya. Sepanjang Malioboro kita akan ada kirap. Itu Mas yang sedang dipersiapkan. Iya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi narasumber pada hari ini sudah sangat luar biasa, sudah banyak prosesnya, terus banyak pengalamannya lah. Seperti tadi kita maraton ya Bapak ya. Dari mulai akreditasi internasional, terus internasional Sales Communication ISC itu. Kemudian sekarang mau nanti di TVRI apa ya? Itu. Kemudian podcast ini kita akan sharing-sharing perihal mungkin bisnis seperti itu ya, karena ini salah satu program kerja juga dari HMPS Akuntansi Syariah. Jadi kita sharing Bapak, kira-kira begitu mengenai bagaimana sih bisnis, khususnya bagi para pemula yang kita tahu juga banyak mahasiswa yang nyambi gitu Pak. Jadi dia kuliah sambil bantu orang tua juga, dia pengen buka bisnis, dan ada beberapa juga yang udah buka bisnis, cuman mungkin belum konsisten Bapak, karena mungkin masih remaja atau bagaimana, masih labil. Jadi kalau misalnya bisnisnya itu lagi turun, dia jadi ngedon, malah jadi nggak semangat lagi untuk bisnisnya. Kira-kira kita nanti sharing itu ya Pak ya. Namun sebelum itu, Bapak sekarang kan ada di Sales and Marketing Manager ya Pak, di Pusat Pengembangan Bisnis. Itu gimana Pak? Pusat Pengembangan Bisnis itu kira-kira bisnisnya apa aja sih? Terus gimana cara mengelola? Apalagi Bapak kan Sales and Marketing ya, pemasaran ya Pak ya? Iya. Ya, benar Mas. Jadi memang Sales and Marketing itu merupakan ujung tombak dari sebuah bisnis. Apapun bisnisnya kan pasti harus ada marketingnya. Pemasaran pasti. Ada pemasaran ya, kalau enggak ya gimana bisa sampai ke konsumen. Iya. Gitu. Ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu apa itu Pusat Pengembangan Bisnis. Ya, jadi Pusat Pengembangan Bisnis itu merupakan UPT. Ya, UPT. Ya, Unit Pelayanan Terpadu yang dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga, di mana PPB ini yang mengelola dan memanage seluruh bisnis yang dimiliki oleh kampus kita Mas. Jadi mulai dari hotel, kita punya University Hotel, terus kemudian kita juga punya sport center
kita juga punya Sukawater. Nah, ini salah satu contoh produknya Sukawater. Terus kemudian kita juga ada Suka Merchandise ya, biasanya kayak produksi tumbler, terus kemudian bikin semacam tas juga, dan kaos yang saya pakai ini juga produksi dari Suka Apparel. Ya, itu juga unit bisnis juga. Terus kemudian kita juga punya klinik Pratama itu juga sama. Dan clubhouse juga ada, penyewaan tower, ATM, ya, kemudian ruang bisnis yang ada di Sampen itu, ya, dagang dan sebagainya, itu juga kita masuknya melalui pusat pengembangan bisnis. Ya, dan tak cuma itu saja, kita juga mengelola terkait dengan bisnis yang intangible. Contohnya apa? Semacam training. Oh iya. Ya, misalkan kayak dosen kita ketika mengisi menjadi narasumber di luar, misalkan ada fee-nya, itu juga kebijakan dari kampus dan kementerian langsung juga ada fee yang masuk ke pusat pengembangan bisnis. Ya, sekitar 6% itu nggak salah. Ya. Itu kita mengembangkan apa yang kiranya di UIN ini bisa menghasilkan profit seperti itu. Iya, betul. Jadi biar selain berguna juga, jadi ada profit yang mana itu profit oriented yang bisa kita kembangkan juga nanti ke bisnis-bisnis yang lain seperti itu ya. Tapi ide bisnis itu kuncinya ini mas, mengoptimalisasi aset yang dimiliki oleh kampus. Ya. Ya, salah satu contoh kayak misalnya gini, kita kan punya multipurpose, ya, punya gedung convention hall. Nah, sebenarnya kayak multipurpose itu kan tujuan utamanya digunakan misalkan ketika wisuda atau ada seminar. Nah, ketika hari-hari nggak ada acara itu kan kosong. Yeah. Nah, daripada kosong kita sewakan. Gitu. Nah, itu ya. Terus itu tapi ide apa namanya memanfaatkan kayak gitu dijadikan profit itu, maksudnya inisiatifnya awalnya itu bagaimana prosesnya Pak? Maksudnya kok bisa jadi kan harusnya kan itu ya Pak ya, apa namanya kayak fasilitas kampus kan kita pakai untuk kegiatan kampus gitu ya, ternyata muncul apa namanya kita optimalkan disewakan kayak gitu. Itu munculnya inisiatif atau idenya itu gimana Pak? Ya, sebenarnya sudah apa ya, termasuk ada aturan yang dari negara. Ya, jadi kampus kita ini kan sudah bentuknya BLU ya. Oh, BLU. Badan Layanan Umum. Nah, jadi ketika kampus itu sudah menjadi badan layanan umum, berarti dia juga harus bisa memiliki penghasilan untuk mensupport. Ya, jadi selain dana-dana yang didapatkan dari pemerintahan, terus kemudian dari SPP, UKT itu, ya, kita juga membuat bisnis untuk mengoptimalkan. Nah, apalagi nanti ke depannya kita kan berharap untuk meningkat jadi PTNBH. Jadi ketika sudah PTNBH, maka kampus harus benar-benar mandiri, harus benar-benar apa ya? Menghidupi kampus ini. Ya, jadi sudah ada aturannya tuh dari pemerintah. Namun secara prakteknya kita kan pasti harus menganalisis ya, mana yang profitable untuk dikembangkan, mana yang enggak. Mungkin yang terbaru kita kembangkan kemarin itu Suka Halal Food Court ya, tadi lupa belum saya sebut. Anda pasti sudah tahu ya. Ya, nah dicoba kemarin cukup ramai ya, datang ke Suka Halal Food Court di bawah masjid itu. Oh iya, Suka Halal Food Court ya. Nah itu kita jadikan Suka Halal Food Court. Nah itu dari Bu Kepala BPP ya, Bu Fatma juga menyampaikan ya, di kita itu ada manajer pengembangan aset juga, ahli dari Saintek. Nah itu juga dianalisis nih, mana kira-kira aset yang akan dikembangkan, terus kemudian nanti dibuatkan kajiannya, terus kita rapatkan bareng-bareng baru diajukan ke pimpinan rektorat gitu. Sampai akhirnya ini ada. Tapi sepertinya nanti juga insya Allah kita rencanakan yang akan datang ya Mas ya, itu kita rencananya ingin menambahkan di sport center itu ada lapangan badminton di belakang, sama yang di belakang greenhouse itu. Oh iya. Nah itu kita juga sudah mencoba untuk mengembangkan nanti semacam apa ya, halal food court kedua atau mungkin nanti naik kelas jadi semacam kafe atau apa, karena kan lokasinya bagus itu. Ya. Tapi asik Pak kalau misalnya kampus ini ada kafe Pak. Iya. Banyak ya berarti apa nama yang nugas terus ataupun kerja kelompok apa segala macam di kafe itu.
dan Iya. sepertinya bakal profit sepertinya Pak ya kalau misalnya kampus ini punya kafe dibikin kayak gitu. Nanti disupport ya. Jadi ke sana. Iya. Karena di lokasi itu bagus kan, kalau dilihat sampai Iya. Sungai Gajah Wong kelihatan tuh dari Jalan Solo ke atas itu. Ya kan, wah ini bagus ini gitu, kalau jadi lokasi. Kan jarang-jarang juga kan kampus yang ada kafenya, kebanyakan kayak kantin nanti biasa apa segala macam. Kalau Iya. kalau ada kafe kayak gitu kan bisa pulang kuliah lanjut ngafe di kampus sendiri, nggak usah apa namanya kafe-kafe luar gitu kan. Maksudnya kita apa ya, kembangkan produk kalau di Indonesia produk di dalam negeri ya Pak ya. Iya. Produk dalam UIN lah. Betul, Mas. Kalau misalnya nanti ada kafe di kampus ini luar biasa. Iya. Tapi yang ada satu yang ingin tanya, jadi ketika ada satu, berarti ini kan pengembangan ya Pak ya, pengembangan bisnis ya. Terutama Bapak ini kan memanajeri di bidang sales dan marketing ya. Itu bagaimana dari P2 pengembangan bisnis ini memasarkan atau mengembangkan satu bisnis ya, kasih contoh satu deh dari hotel ataupun MP ataupun tadi yang barusan Pak yang halal. Cepat. Nah, itu gimana kita memasarkannya? Mungkin kalau teman-teman mempelajari ilmu marketing ya, Iya. memang pada dasarnya marketing itu ilmunya sama. Ya, akan tetapi ketika kita sudah memiliki marketing strategi itu nanti akan lebih spesifik. Maksudnya apa? Karena begini, karakter bisnis yang satu dengan bisnis yang lain, industri yang berbeda. Karakternya juga Berbeda juga begitu. Contoh yang pertama tadi disebut misalkan University Hotel. Iya. Nah, untuk University Hotel karena market kita kan mayoritas eksternal, ya kan? Iya. Maka kita meng-hire profesional. Ya, jadi di sana sudah ada manajer marketingnya juga yang profesional, manajer keuangan yang profesional, SDM yang profesional, finance yang profesional juga, begitu. Nah, namun kami di pusat pengembangan bisnis tetap mensupport, gitu. Iya. Ya kan, kayak misalkan baik di market internalnya nih, misalkan kegiatan-kegiatan UIN, kegiatan-kegiatan fakultas, ya mungkin paling enggak ada beberapa lah yang dilaksanakan di University Hotel. Saya sering kok ya di University Hotel untuk ngisi acara. Ya. Nah, terus kemudian kita juga membantu untuk konsep strategi bisnisnya. Nah, itu juga Pak, strategi bisnis ya. Kita bikin konten. Beberapa kali juga kita bikin podcast sama konten juga. Ya, terus kemudian kayak pas kita bikin podcast juga ya tentang umroh, kita lokasinya di hotel sekalian memarketingkan Hotel juga ya Pak ya. Iya. Bagian dari marketing ya Pak. Itu yang contoh hotel. Iya. Nah, karakter ini cukup berbeda dengan yang suka halal food court tadi. Suka halal food court. Suka halal food court itu mayoritas market kita adalah internal kampus. Meskipun kita juga membuka peluang bagi orang luar kampus untuk bisa masuk kan. Iya. Nah, kalau misalnya internal, nah berarti kan target market kita internal ya. Iya. Ya, kita kayak kemarin tuh kita bikin semacam lomba konten. Kita banyak tuh ya mahasiswa UIN itu jago-jago ternyata. Iya, banyak konten kreator Pak. Iya, konten kreator itu bagus itu. Teman-teman nanti bisa cek di Instagramnya PBB ya. Iya. PBB.winsuka. Nah, jangan lupa di follow ya. Iya. Kalau PBB bilang ini ya. Ada pentilingnya ya di follow. Bahasa. Maaf ya sambil batuk-batuk ya saya. Mungkin kita minum dulu. Oh iya, minum dulu. Meringankan batuk kita. Ya, suka water. Ada tagline-nya Mas. Suka water. Minumnya suka-suka, segarnya tahan lama. Ya. Ulangi Pak. Oke, baru-baru ya. Iya. Ya. Suka water. Minumnya suka-suka, segarnya tahan lama. Iya. Ini saya tadi sudah bawa tamu. Oh iya. Tamu juga salah satu produk dari Suka water. Merchandise. Suka merchandise. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemarin kan kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ya Pak ya. Betul. Itu
gimana jalannya dari pusat pengembangan bahasa sendiri? Maksudnya jalannya bisnis? Iya, iya Mas, maaf. Pusat pengembangan bisnis. Dari jalannya itu bagaimana? Apakah COVID ini, pandemi ini sangat mempengaruhi bisnis terutama yang ada di UIN atau gimana Pak? Atau malah nggak ngaruh pandemi gitu? Tidak terkecuali Mas. Tidak terkecuali ya? Iya, karena pandemi kemarin kan menghantam seluruh dunia, ya berbagai sektor juga terkena. Ya, misalkan perhotelan juga sama kan kemarin, transportasi, perhotelan. Jadi wisatawan ke Jogja ini kan kemarin menurun sangat drastis. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan tadi ya, meskipun sangat-sangat berat. Ya, kenapa? Karena momentum pandemi kemarin, ya. Jadi kayak University Hotel itu dihantam 2 badai, Mas. Yang pertama badai pandemi dengan adanya PPKM, jarang orang yang datang ke Jogja. Nggak cuma wisatawan, tapi biasanya untuk market-market semacam training, pelatihan di hotel kita sering yang pernah dulu digunakan Kementerian Keuangan, terus Dinas Pajak dan lain sebagainya untuk bikin seminar atau training, rapat dan seterusnya. Itu kan juga di stop juga karena semuanya jadi online. Iya kan? Pelatihannya via daring ya Pak ya? Daring, semuanya sudah daring online sehingga untuk acara-acara di hotel itu kan di stop kan. Nah itu kita kehantam badai itu ya, dengan wisatawan juga karena kan wisatawan juga banyak loh kita bis-bis itu datang ke sana. Terus kemudian yang kedua salah satu captive market dari University Hotel itu adalah menumpang pesawat yang turun di Bandara Adi Sucipto. Ya kan? Jadi Bandara Adi Sucipto itu kan sangat dekat dengan University Hotel. Kita sering yang Adi Sucipto ya banyak. Iya. Tapi sekarang bandara pindah ke Kulon di waktu bersamaan, ya kan? Iya. Dan berdasarkan informasi dari hotel, ketika pandemi kemarin itu puluhan hotel di Jogja itu bangkrut, tutup, dijual sampai. Jadi di asosiasi itu kemarin lebih dari 50. Itu baru yang masuk di asosiasi perhotelan, yang nggak masuk itu pada dijual. Mereka nggak sanggup untuk mempertahankan ketika pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik ya kondisinya. Alhamdulillah udah mulai new normal, normal kembali lagi, udah mulai pelonggaran juga. Tapi ya itu gimana dari pusat pengembangan bisnis sendiri menanggulangi ketika lagi pandemi ini sedang marak-maraknya, gimana supaya bisnis-bisnis yang ada di UIN ini tetap berjalan, tetap optimal lah, atau tetap bertahan minimal gitu kan Pak? Itu bagaimana cara dari P2P sendiri? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi di PPP ini saya contohkan dulu yang nyambung itu tadi di hotel. Jadi dari pihak hotel juga membuat strategi yang yang sesuai. Ya, contohnya kayak misalnya begini. Kemarin membuat produk baru, ya, semacam kayak misalkan catering gitu. Jadi pihak hotel kan punya chef, kita bikin catering yang kemudian dikirim-kirim. Ya, itu juga kita lakukan. Terus kemudian kita mengangkat produk restonya. Terus kita mengangkat juga penyewaan gedung nikahan di hotel, ya, dengan budget yang terjangkau. Karena kan kemarin memang nggak banyak kan untuk pernikahan yang dalam skala besar. Iya benar. Ya jadi skala kecil, ya karena adanya PPKM pembatasan bisa dilaksanakan di hotel. Gitu. Nah, terus kemudian contoh yang kedua, kita kan juga penyewaan gedung. Ya, gedung multipurpose. Dulu itu Mas, kalau misalkan sebelum pandemi, ya mau nyewa weekend itu paling nggak harus 1 tahun sebelumnya. Weekend ya Pak ya? Iya, karena kan banyaknya kalau di kota, di Jogja, kan nikahnya Sabtu Minggu kan? Iya benar. Iya Sabtu Minggu, misalkan teman-teman nih ya, nanti ya mungkin setelah lulus, wah saya mau nikahnya di multipurpose nih. Gitu. Ya, kenapa? Karena saya mahasiswa alumni UIN, calon saya juga alumni UIN. Ya, nostalgia lah. Nostalgia, reuni ya Pak? Iya. Nah, itu Mas. Yang awalnya harus pesannya 1 tahun kan, misalkan nikahnya Desember, ya kita harus sudah pesannya mungkin Januari gitu. Kenapa? Kalau nggak gitu full book. Tapi ketika pandemi kemarin itu kita sangat sulit sekali untuk menjual gedung kita.
Kenapa? Karena kan PPKM tadi. Iya, Gitu. benar. Nah, namun ketika sudah mulai dilonggarkan dengan kapasitas harus setengahnya dan seterusnya, kita memberikan service excellent kepada konsumen. Perizinan ke Satgas Covid, perizinan kita siapkan. Iya. Ya, terus protokol kesehatan kita pakai scan, kita juga bikin peduli lindungi, Iya, peduli scan lindungi. barcode gitu, dan kita juga membuat model yang ketika belum prasmanan ya kita buat yang bisa dibawa pulang, Iya. ya kan. Kemudian kita juga kasih diskon waktu itu, ya, sampai 15%. Karena memang dampak juga ya Pak ya. Iya, Lumayan terdampak juga. Semuanya terdampak dari pandemi. Kecuali ada bisnis-bisnis yang terdampak positif ya. Contohnya yang bisnis online tadi. Oh iya, benar. Ada juga ya. Nah, selain itu ngomong-ngomong soal online, kita Ah. juga meluncurkan Sukabis. Sukabis. Iya. Ada lagi ya Pak ya? Ada aplikasinya itu. Jadi Sukabis teman-teman bisa download ya di Play Store. Terus kemudian teman-teman juga bisa buka sukabis.com pakai Z. Ya. Di situ ada e-commerce, ada marketplace ya, bukan maksud e-commerce ya, Ya, e-commerce. yang dimiliki oleh PBB PBB. Wisuka. Teman-teman bisa lihat beberapa produk-produknya. Terus kalau misalnya teman-teman mau sewa lapangan atau sewa gedung, bisa langsung dicek di aplikasi tersebut. Sukabis ya Pak ya? Sukabis.com. Itu juga bagian dari ikhtiar kita, Iya. ya kan, untuk mencoba memasarkan ketika badai pandemi ini melanda gitu. Bagian ikhtiar ketika memang udah pandemi di bisnis-bisnis yang lain sedang begini, berarti kita harus ada inisiatif ataupun ide-ide kreatif yang kiranya perlu. Pandemi masa kita harus gini terus gitu ya Pak. Iya. Kita harus ada terobosan-terobosan baru ya Pak. Ya Iya, itu bener. Sukabis. Iya benar. Namun biasanya kalau mahasiswa itu ya Pak ya, yang memulai bisnis apalagi yang masih usianya relatif muda yang mungkin Iya. labilnya itu masih labil gitu kan Pak. Itu kan biasanya ketika menghadapi kondisi, ketika dia lagi berbisnis menghadapi kondisi kayak misalnya pandemi ataupun bisnisnya lagi turun ataupun gimana, itu kan langsung mungkin bahkan sampai ada yang ngedown, bahkan nggak dilanjutkan bisnisnya. Itu gimana sih Pak tips atau cara biar kita ini bisa konsisten gitu lah Pak dengan bisnis kita, dengan walaupun badai halilintar apa segala macam menghantam kita, tapi kita tetap konsisten dengan apa yang kita jalankan, bisnis yang kita jalankan itu. Oke. Ini saya cerita ya. Iya. Ya, saya dulu juga waktu mahasiswa itu juga berbisnis ya kan teman-teman. Waktu itu saya bisnisnya bisnis batik. Batik. Jadi saya mulai pada sekitar tahun 2009. 2009. Ya, waktu itu sedang ramai batik karena Mm. diklaim negara tetangga Negara. kan. Sehingga kayak pemerintah juga mewajibkan pakai baju batik di hari Jumat. Terus kemudian orang juga menjadi lebih aware dan cinta terhadap batik. Bagian dari melestarikan budaya juga itu Pak. Iya, Batik budaya. ada misi sosial juga. Iya. Ya, untuk membangun budaya. Nah, pengalaman waktu itu saya juga ini membangun bisnis itu dari nol. Sama kan. Dari nol. Jadi waktu itu memang sebagai mahasiswa saya belum punya modal. Ya, tapi saya sering belajar ya, ikut seminar wirausaha dan lain sebagainya. Dan ada satu quotes yang menarik dan terkenang sampai sekarang. Boleh Dan itu. itu saya lakukan benar. Apa tuh Pak quotes-nya Pak? Mungkin teman-teman Iya. perlu tahu ini. Seringkali kan kita mendengar gini ya, bisnis modal dengkul. Bisnis modal dengkul. Iya kan? Gimana kalau nggak punya dengkul? Pinjam dengkul orang lain. Maksudnya gitu. Iya. Ya kan? Maksudnya apa Pak? Gitu. Nah, waktu itu saya kan belum punya modal. Kemudian saya mencoba mencari supplier batik, produsen batik. Saya menawarkan sebagai reseller. Pada waktu itu belum banyak ya metode reseller kayak sekarang. Waktu itu saya sudah menerapkan. Udah mengawali ya. Iya, mengawali itu sampai akhirnya benar-benar bisa pulaan sendiri, ya punya stok sendiri. Berawal dari situ. Modalnya dulu
berapa 500.000 kan. Udah berkembang sampai akhirnya punya tim manajemen ada sekitar 4 orang. Terus saya juga akhirnya buka reseller juga, ada 20 reseller, terus kemudian juga jual ke grosir dan lain sebagainya. Dan tentu mirip dengan yang dialami teman-teman juga, waktu itu juga sambil kuliah, sambil organisasi dan lain sebagainya. Nah, dalam menjalani bisnis itu juga nggak semulus apa ya, semulus itu ya, pasti semulus jalan tol. Iya, ada naik turun ya kan begitu. Ada dinamikanya. Bahkan saya juga sering kali jualan di Car Free Day. Car Free Day, iya. Sana ada Car Free Day, ngemper. Tapi ternyata dari ngemper itu juga kadang lumayan itu. Profit juga ya, Pak ya? Profit juga. Dalam waktu berapa jam gitu kan, Car Free Day cuma sebentar bisa dapat berapa juta gitu. Lumayan ya. Terus kemudian biasanya memang ketika mahasiswa itu kan kadang masih mudi ya. Iya. Ya kan, ketika sepi aduh gini ya kan semangatnya berkurang. Iya benar, Pak. Ketika orang mau semangatnya membara sekali. Nah, namun itu wajar. Yang penting bagaimana kita manage, harus sering berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah nanti akan diberikan jalan. Ya, karena pada waktu itu juga saya juga akhirnya tiba-tiba ada pesanan kayak dari seragam kampus. Iya. Jadi ada waktu itu saya ingat yang pertama kalau nggak salah itu prodi apa ya, mahasiswa prodi matematika atau kimia gitu. Iya. Bisa intek lah ya, Pak ya. Itu langsung pesan untuk satu angkatan. Wah, lumayan kan. Mantap. Nah, setelah itu saya memiliki melihat, ternyata ada peluang juga. Iya. Harus saya tawarkan ke prodi saya. Oh iya. Gitu. Akhirnya satu prodi bikin gitu. Terus sebelum itu belum berani untuk ini ya, belum menawarkan ke prodi apa ya? Karena pada waktu itu belum tahu kan. Oh iya, belum tahu. Belum tahu kan. Oh, ternyata ketika sepi, ternyata ada model-model begini. Iya. Ya, gitu. Nah, di situ saya juga sering kali ikut lomba-lomba. Lomba-lomba? Iya, lomba bisnis plan, bisnis competition, dan bahkan salah satunya bisnis competition yang saya ikuti itu terbesar itu dari Sosroyo Business Competition. Ya, waktu itu total hadiahnya 2 miliar kalau nggak salah. Total. Jadi kita bukan bisnis plan lagi ya, bisnis competition, memang dilombakan bisnisnya dari nasional dibagi 3 klaster, ya kan? Ada klaster Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Gitu. Kalau yang Indonesia Timur waktu itu untuk trainingnya atau base-nya itu di ITS Surabaya. Terus kemudian kalau yang di tengah itu di UGM, kemudian yang di barat itu dibagi 2, ada di ITB sama di UI. Ya, jadi dikumpulkan satu-satu sampai akhirnya final masuk nasional. Wah, ya. Luar biasa. Nah, untungnya Mas, ketika ikut kompetisi seperti itu, kita bisa bertemu jaringan-jaringan yang bagus. Dari situ ya, Pak ya? Iya. Kita sesama lingkungan pebisnis muda, sama mahasiswa, kita bikin akhirnya bikin grup juga, semacam kan? Komunitas. Iya. Itu saling support, ya kan, kemudian memperluas jaringan. Ya, bahkan diantaranya itu banyak yang juara di Wirausaha Muda Mandiri. Dan sekarang salah satunya yang saya ingat itu yang di Bandung ada Iviseri, itu masuk yang mendapatkan Ganesha Award dari ITB karena alumni ITB ya. Ini sudah sama dengan Bu Subakatnya yang pendiri Wardah sama Pak Ridwan Kamil. Itu teman ini, ya kan? Dan salah satunya itu saya ingat mentor bisnis itu sangat penting. Perlu ya, Pak itu ya. Jadi misalnya begini, mentor itu orang yang lebih berpengalaman. Ya misalkan kalau cari mentor ya paling enggak yang bisnisnya ini masih mirip-mirip lah. Ya kalau misalnya kita bisnis kuliner, cari mentornya ya orang yang hebat di bisnis kuliner. Gitu. Jadi ketika kita ada masalah, ada apa, beliau itu bisa memberikan solusi yang tepat. Dan ketika kita nah beliau inilah yang nanti akan memotivasi kita.
membangkitkan semangat kita ya. Iya, bahkan tidak jarang mentor-mentor yang tadi itu tidak pelit untuk share jaringan, Iya benar. share project Hmm. gitu. Ya misalkan salah satu trainer saya di acara itu, dia itu berbisnis kuliner, yang dia itu menjadi suppliernya untuk PON atau apa gitu nasional. Iya. Ya, jadi ketika misalkan dia kayak kurang supplier atau apa kan kadang dia juga bisa disubkan juga. Iya. Kayak gitu. Jadi jaringan kita silaturahim Hmm. memperluas rezeki itu benar sekali. Iya. Seringlah bergaul. Ya. Pergaulan positif ya, bukan pergaulan yang negatif. Buat bisnis apa ya? Betul. Ya jadi begitu teman-teman. Ketika kita sedang menghadapi rintangan, ini namanya bisnis pasti naik turun ya Pak ya, dinamika. Jadi tetap ketika bisnis kita sedang berada di bawah misalnya, itu jangan terlalu jangan terlalu dipikirkan banget, tapi dijalankan, dicari solusinya gimana biar bisnis kita makin berkembang dan makin maju seperti itu ya Pak ya. Nah itu tadi seperti mentor ataupun perbanyak atau perluas relasi kita dalam berbisnis, itu juga salah satu tipsnya tadi yang disampaikan oleh Pak Alex untuk supaya bisnis kita tetap jalan ataupun biar menjaga mood kita lah. Jadi kalau kita terlalu stagnan dengan bisnis yang kita katakanlah sedang turun ataupun sedang down ya Pak ya. Jadi kita tetap semangat, tetap berjalan lah, bahkan nanti bisa sampai maju seperti itu. Ya mungkin sharing perihal bisnis hari ini mungkin sudah cukup ya Pak ya. Dan juga sepertinya teman-teman juga sudah mulai ada gambaran gimana untuk menjaga bisnis kita supaya tetap lancar berjalan bahkan makin berkembang ya Pak ya. Ya terima kasih Bapak Alex atas sharing kita pada hari ini ya Pak ya. Mungkin teman-teman kita tunggu aja untuk podcast selanjutnya, kita sharing-sharing lagi nanti ke depannya insya Allah. Ya sampai jumpa lagi di podcast Curhatan Bisnis HMPS AKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.